Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu luang yang Nabi SAW katakan dua nikmat yang orang sering lupa dari keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian salawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan kepada seluruh keluarga beliau, istri beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Nah, sambil menunggu waktu Isya, kita belajar tentang Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Nah, dulu sebelum perang Uhud pernah terjadi pertama kali perang Badar ya. Kemarin kita belajar itu tahun lalu, insyaallah kita belajar perang Badar. Perang Badar di mana saat itu kafilah dagang orang-orang Quraisy dipercayakan kepada Abu Sufyan untuk berjualan ke Syam. Dikatakan waktu itu rombongan kafilah dagang itu sebanyak 40 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang di sana di mana terdapat alfu ba'ir, 1000 ekor unta lengkap dengan tunggangannya. Jadi 1000 ekor unta lengkap dengan tunggangannya, isi jualan orang-orang Quraisy. Zaman dulu kan begitu biasa ya. Jadi kalau orang berjualan ke Syam, suku Quraisy mengumpulkan hartanya jadi satu, dipimpin oleh satu orang yang ditunjuk dalam satu rombongan untuk berjualan ke sana. Nah, kebetulan ketika itu dipercayakan kepada Abu Sufyan 1000 ekor unta lengkap dengan tunggangannya plus 50.000 dinar uang emas. Khamsina alfu dinar. Nah, 50.000 dinar. Jadi Abu Sufyan itu bawa 1000 ekor unta lengkap dengan tunggangannya plus uang 50.000 dinar. 50.000 dinar. Satu dinar berapa kemarin? 4/4 gram emas. 1 dinar dikali 50.000. Jauh. Sekian ratus miliar ya. Katakanlah kalau sekarang 4/4 gram dikali 50.000 berapa itu? Dikali 50.000 plus kalau 1 gram sekarang katakanlah 1 juta dikali 1 juta. Nah, itu yang dibawa oleh Abu Sufyan dulu ketika perang Badar. Ternyata harta itu yang dibawa itu selamat. Tapi Abu Sufyan sudah kedung minta bantuan ke kota Mekah, dipimpin oleh Abu Jahal untuk memerangi Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan kirim surat lagi bilang, ya sudah, tidak usah ke sini, harta kalian sudah selamat. Tapi Abu Jahal mengatakan, tidak, perang ini adalah keniscayaan. Kalau tidak begini, tidak tahun depan, tahun berikutnya, kapanpun Muhammad pasti akan mengganggu jalur perdagangan kita. Harus kita perangi Muhammad, kita tumpas habis-habisnya, kata Abu Jahal. Abu Sufyan pulang bawa harta itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berperang bersama sebagian orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Maka waktu itu tewaslah Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Nah, ini perang Uhud setahun setelah terjadi perang Badar. Kita ketahui bersama bahwa perang Badar itu tahun 2 Hijriah, perang Uhud setahun setelahnya. Berarti tahun 3 Hijriah. Bayangkan dari tahun 2 Hijriah sampai tahun 3 Hijriah, harta rampasan, barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan itu belum dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, maka kemarin kita juga sempat belajar pekan lalu, kita bilang hati orang-orang Quraisy masih terluka karena pembesar-pembesar mereka terbunuh di sana, sampai Nabi Muhammad SAW berencana akan dibunuh oleh siapa kemarin yang ditanggung hutangnya oleh Sofwan bin Umayyah, Wahab bin Umair al-Jumahi namanya kemarin ya. Jadi dia bilang, seandainya saya tidak punya hutang, seandainya saya tidak memiliki tanggungan anak istri, saya akan berangkat ke kota Mekah untuk membalas sakit hati saya, akan saya bunuh Muhammad. Sofwan bin Hakim bilang apa? Kalau begitu saya tanggung semuanya, bagaimana? Akhirnya berangkat dia ke sana. Wahab bin Umair al-Jumahi awalnya mau membunuh Nabi Muhammad SAW, ternyata dia masuk Islam, ingat kemarin ya, pekan lalu. Nah, sekarang hati mereka masih terluka. Maka dikatakan Abu Sufyan mengkoordinir beberapa orang untuk
melakukan perang berikutnya, membalas dendam atas kekalahan di perang Badar. Maka Abu Sufyan bersama Ikrimah bin Abi Jahal, karena Ikrimah bapaknya terbunuh ya, Abu Jahal, dia sakit hati juga. Terus di sana juga ada Sofwan bin Umayyah yang barusan yang nyuruh Wahab bin Umar al-Jumahi membunuh Muhammad. Tiba-tiba dia masuk Islam, Wahab bin Umair, dia sakit hati juga. Ini dia duduk juga untuk mengatur strategi bagaimana memerangi Nabi Muhammad SAW. Juga Abu Sufyan bin Harb sendiri. Abu Sufyan ini Masya Allah paling bagus nasibnya ini. Dia memusuhi Nabi dari awal sampai akhir, ternyata masuk Islam dan jadi sahabat dan dijamin surga. Semua sahabat dijamin surga. Terus ada Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abdullah bin Abi Rabi'ah karena bapaknya terbunuh kemarin kan, waktu perang Badar. Terus dan bentuk konkret yang dilakukan oleh Abu Sufyan sebagai pimpinan di orang-orang Quraisy, dia berpidato di hadapan orang. Apa katanya? Ya ma'syaru Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, dia bilang, inna Muhammadan qad watarakum, yakni qad zalamakum. Muhammad telah menzalimi kalian. Wa qatala khiyarakum, telah membunuh orang-orang pilihan di antara kalian ketika perang Badar, kata dia pidato. Fa'inuni bihadzal mal ala harbi, tolong saya dengan harta kalian yang saya bawa sejak tahun lalu ini tidak saya bagikan. Bantu saya dengan harta kalian ini untuk kita belikan peralatan perang. Jadi setahun tidak dibagikan, tidak dikembalikan sama Abu Sufyan. Nah, ketika ini dia berpidato, tolong harta kalian ini tidak usah saya kembalikan. Kita belikan pedang, peralatan perang, baju besi, tombak segala macam, logistik untuk keperluan perang. Dan orang-orang mengiyakan. Ya sudah, katanya orang fa'ajabu lidzalik, kemudian orang-orang Quraisy mengiyakan, sudah tidak dibagikan. Akhirnya dibelikan semua peralatan perang untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya atas provokasi Abu Sufyan kepada orang-orang Quraisy, terkumpullah 3.000 pasukan Quraisy untuk menyerang Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Saat itu paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, masih kafir, belum masuk Islam, dan dia berada di kota Mekah bersama orang-orang Quraisy yang lainnya, dan berencana ikut bukan apa istilahnya, ingin bergabung karena tidak enak orang Quraisy kan, sementara dia masih tokoh di Quraisy, dan keponakannya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sudah masuk Islam, di kota Madinah ya. Akhirnya dia menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun juga ini keponakannya, darah dagingnya, mau diserang oleh sukunya tetap tidak rela. Akhirnya dia menulis surat kilat ke kota Madinah, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan bahwa orang Quraisy telah mengumpulkan sekian banyak pasukan, sekian peralatan perang, sekian pasukan berkuda dan lain-lain. Nulis surat, dikirim cepat ke kota Madinah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang ada di Masjid Quba. Sedang ada di Masjid Quba. Sampailah surat itu disuruh Ubay bin Ka'ab untuk membaca surat itu. Dibacakan, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sudah kalau begitu sembunyikan, jangan sampai terjadi kepanikan di kota Madinah. Tapi Nabi Muhammad SAW juga mengumpulkan kekuatan, kemudian terkumpul 1.000 pasukan. 1.000 pasukan ini nanti tidak utuh ya, karena ada Abdullah bin Ubay bin Salul nanti membelot bersama 300 orang pengikutnya. Jadi perang Badar itu, perang Uhud itu 3.000 melawan 700 saja. Yang awalnya 3.000 lawan 1.000 ya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul nanti di tengah jalan dia ngompori, memprovokasi orang sehingga 300 orang kembali. Jadi yang berperang melawan orang-orang Quraisy hanya 700. Nah, berangkat 3.000 pasukan ke kota Madinah untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, bagaimana seandainya kalau kita biarkan, kita tunggu orang-orang Mekah masuk ke kota Madinah? Biarkan tidak usah kita keluar ke kota Madinah, kita tunggu biar sampai habis logistiknya di jalan, habis tenaganya di jalan, sampai di kota Madinah persiapan mereka kurang, kekuatan mereka, tenaga mereka kurang. Bagaimana kalau kita tunggu di sini, kita tidak usah keluar? Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul disambut? Benar ya Rasulullah, di sini aja kita tunggu. Kan kalau begitu kan tidak ketahuan dia tidak ikut perang kan? Jadi benar Rasulullah, kita tunggu aja di sini, tidak usah jauh-jauh kita keluar menyambut mereka di luar kota Madinah, kita tunggu saja di sini. Tapi ditentang oleh sahabat yang lain. Ya Rasulullah, kata Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair luput dari perang Badar. Terus kemudian Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik, luput dari perang Badar. Dia mengatakan apa? Saya tidak mau lagi luput di perang
setelah perang Badar. Karena perang Badar dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Uhud pun juga begitu ya. Dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya bahwa semua yang terbunuh perang Uhud akan bersama saya di surga nanti. Juga masuk surga juga. Tapi tentu keutamaan orang yang ikut perang Badar adalah keutamaan di atas sahabat yang lain yang tidak ikut perang Badar. Sahabat semua dijamin masuk surga ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa kullan wa'adallahu husna, semua sahabat dijamin masuk surga, hanya saja bertingkat-tingkat keutamaan mereka. Mulai dari khulafaur rasyidin, tingkatan tertinggi, di bawahnya sahibul badr, orang yang ikut perang 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Kemudian perang yang ikut perang Badar, kemudian yang ikut Baiatul Aqabah, bertingkat-tingkat. Tapi secara umum semua sahabat dijamin masuk surga. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagaimana kalau kita tunggu di kota Madinah? Diiyakan sama Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi sahabat yang lain enggak. Ya Rasulullah, bagi kita sebaiknya tetap keluar ke kota Madinah. Kata siapa? Kata Usaid bin Khudair. Terus kata Sa'ad bin Ubadah, kata Sa'ad bin Mu'az. Ini semua pendekar Ansor ya. Sa'ad bin Mu'az pendekar Ansor. Sa'ad bin Ubadah pendekar Ansor. Kemarin kita katakan Sa'ad bin Mu'az, Sa'dain, dua orang pendekar dari Ansor, di mana Sa'ad bin Mu'az ini dari mana? Aus. Dua suku besar di kota Madinah ya. Suku Aus dan suku Khazraj. Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj. Termasuk Usaid bin Khudair, dia luput kita ke perang Badar, dia bilang, "Ya Rasulullah, kita harus keluar dari kota Madinah. Kita sambut mereka di luar kota Madinah sehingga mereka tahu bahwa kami orang-orang Ansar bukan pengecut." Jadi mau keluar aja. Orang Ansar mau keluar berperang. Terus Abdullah bin Ubay bin Salul diam. Karena dia harapannya kalau Nabi SAW menunggu di kota Mekah, tidak ketahuan dia tidak perang. Di kota Madinah ya. Karena dia bisa di rumah enak-enakan segala macam, tidak berperang. Akhirnya termasuk pendekar perang Badar kemarin, paman Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib mengatakan, "Ya Rasulullah, wallazi anzala alaikal kitab, la aqulu ta'aman hatta ujaliduhum bisayfi kharijil Madinah." Ya Rasulullah, demi Allah saya bersumpah saya tidak akan mencicipi makanan. Jangankan makan besar, nyicip makanan saya tidak akan sampai pedang saya ini menebas leher mereka di luar kota Madinah. Ini pendekar ini. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia tidak mau kita nunggu di kota Madinah. Akhirnya Rasul SAW melihat begitu semangat para sahabat, luar biasa dalam bersemangat untuk menyambut pasukan Mekah yang akan menyerang dia. Dan akhirnya Nabi pasang perang baju besi. Ya sudah kalau gitu kata Nabi, kita berangkat. Setelah itu di tengah perjalanan Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah bilang, ini kayaknya kita salah, tidak boleh kayak gini. Sepertinya Nabi ingin kita nunggu di kota Madinah. Sepertinya Nabi terpaksa dengan pendapat kita. Kita datangin Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, mungkin kami salah. Kamu punya strategi lain ya Rasulullah. Ya Rasulullah, menunggu di kota Madinah, kemudian memiliki strategi lain. Mungkin engkau terpaksa dengan pendapat kami harus keluar ke kota Madinah. Monggo ya Rasulullah," gitu ya. Soalnya enggak apa-apa, terserah antum ya Rasulullah. Kalau memang harus nunggu di kota Madinah, kita nunggu, enggak usah keluar. Padahal Nabi sudah pakai baju besi. Faqala Rasulullah SAW, "Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa li ummatihi ad-dira." Apa dira itu? Kalau bahasa kita zira itu baju perang ya. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, zirah ya, nama bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya dir'un, ad-dir'u. Nah, ma yang bagi lin nabi idza labisa li ummatin wa hiya ad-dir'u, kalau tidak cocok, tidak pantas bagi nabi kalau dia sudah memakai baju perang, ayyadu'aha, diletakkan lagi. Hatta yahkumullahu bainahu wa baina aduwih, sampai Allah menentukan keputusan antara nabinya dengan musuhnya. Jadi kalau nabi sudah pakai baju perang, harus perang gitu. Tidak ada batal perang gitu kata Nabi. Menjawab Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az. Dijawab oleh Nabi begitu. Ya kayak pesawat terbang gini, balik lagi nggak mungkin ya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Ada ini lanjut sudah begitu. Nah. Kemudian Nabi membagi panglima menjadi beberapa bagian. Panglima Muhajirin
panji wa a'ta'u liwa'uha Mus'ab bin Umair al-Abdari. Panji kepada pasukan Muhajirin, berarti orang Mekah, diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Ingat Mus'ab bin Umair kemarinnya? Nah, sahabat Nabi yang mulia, yang sebab syarat beliau satu kota Madinah masuk Islam. Mus'ab bin Umair, pemuda tampan rupawan, meninggalkan gemerlapnya dunia hanya untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Pemuda yang dia hijrah ke Habasyah, meninggalkan kemewahan dunia, pas kembali dari kota Habasyah, Nabi sedih lihat dia. Ya Allah, Mus'ab bin Umair, pemuda tampan rupawan yang tidaklah wanita-wanita Mekah duduk melainkan pasti membicarakan ketampanan Mus'ab bin Umair. Tiba-tiba kembali dari Habasyah, lusuh rambutnya, kusut, bajunya lusuh, seperti bukan orang anak dermawan, anak saudagar kaya. Kata Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair meninggalkan dunia untuk Allah dan Rasulnya. Makanya dia punya tempat khusus di hati Nabi Muhammad SAW. Nah, panji perang diberikan kepada Mus'ab bin Umair untuk kelompok Muhajirin. Adapun untuk orang-orang Ansor, panji perang diberikan kepada Usaid bin Khudair. Nah, Usaid bin Khudair ya, yang kalau baca Quran, malaikat turun mendengarkan bacaannya. Karomahnya begitu. Nah, ini karomah beneran, aulia, waliyun min auliyaillah beneran. Kalau baca Quran, malaikat turun. Nabi bilang begitu. Kalau beliau baca Quran, semua binatang diam dengerin. Usaid bin Khudair. Panji perang dikasih kepada Usaid bin Khudair untuk orang-orang Ansor. Ansor yang Aus ya. Kemudian orang-orang Ansor yang Khazraj diberikan kepada Wahab bin Munzir. Ini semua pendekar Ansor semua ini. Kemudian Nabi setelah membagikan itu, Nabi berkata kepada sebagian sahabatnya, dikatakan, siapa di antara kalian yang mampu menerima pedang ini dengan haknya. Sebelum berangkat perang ya, ada Nabi tunjukkan pedang. Siapa di antara kalian yang mampu menerima pedang ini, memberikan haknya. Semua maju. Umar bin Khattab maju, Sa'ad bin Abi Waqqas maju, Sa'ad bin Mu'az maju, Ali bin Abi Thalib maju, ingin menerima pedang itu. Kemudian salah seorang sahabat dari Ansor bernama Abu Dujana. Bukan Abu Durjana ya, tidak ada roknya ya. Abu Dujana. Seorang sahabat bernama Abu Dujana mengatakan, ma haqqu hadha sayf ya Rasulullah, apa haknya pedang ini ya Rasulullah, apa pedangnya? Nabi Muhammad SAW mengatakan, engkau memukulkan pedang ini kepada wajah-wajah musuh Allah sampai pedang ini hancur. Haknya begitu. Kalau kamu tidak mampu, jangan ambil. Kata Abu Dujana, saya mampu. Kemudian diambillah pedang itu. Kemudian Abu Dujana dengan gagahnya, belum sampai sana, belum berperang. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali mengumpulkan pasukan. Ternyata ada beberapa pasukan yang ditolak oleh Nabi SAW, beberapa sahabat, karena dianggap masih kecil. Siapa di antaranya? Wa kana minhum Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab ketika perang Uhud ini tahun 3 Hijriah masih kecil. Tidak dikasih sama Nabi Muhammad SAW. Belum balik, ukurnya tinggian pedang dari dia, ukurnya begitu, belum cocok bawa pedang. Jadi yang disuruh pulang Abdullah bin Umar ibn Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Riwayat hadis Abdullah bin Umar, ulama sahabat. Nah. Kemudian Usamah bin Zaid disuruh pulang sama Nabi. Tidak, kamu masih kecil, pulang. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid anaknya siapa? Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ini cucu kesayangan Nabi, bukan cucu ya, tapi karena Zaid bin Harithah anak angkat Nabi, maka otomatis ini cucu angkat kan begitu. Makanya di luar cucu langsung yang pernah dipangku oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Usamah bin Zaid. Di sini pangku Husain, Hasan dipangku di sini, Usamah bin Zaid dipangku di sini. Terus kemudian Zaid bin Sabit disuruh pulang, bayangin masih kecil waktu itu. Zaid bin Arqam disuruh pulang juga, masih kecil. Terus kemudian Amr bin Hizam Abu Sa'id Al-Khudri masih kecil. Riwayat hadis ya Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi. Nah itu dia. Ternyata dia masih kecil. Abu Sa'id Al-Khudri disuruh pulang. Zaid bin Harithah Al-Ansari disuruh pulang juga. Sa'ad bin Hubbah disuruh pulang. Terus jadi ada beberapa sahabat disuruh pulang karena belum layak berperang. Bayangin dia ngerengek-rengek minta perang ini, minta mati di saat anak-anak usia segini saat ini lagi asik main laptop,
main HP. Ini berperang nih, mau mati gitu katanya. Tapi Nabi tidak izinkan, masih kecil. Kemudian ada dua orang sahabat kecil dikasih. Siapa? Rafi' bin Khadid dan Samurah bin Jundab. Pernah dengarnya? Samurah bin Jundab ini ya. Nah, ini diizinkan karena walaupun masih kecil, tapi keduanya lihai dalam memainkan pedang dan lihai dalam memainkan panah. Dikasih. Kemudian berangkatlah perang. Berangkat keluar kota Madinah untuk menyambut orang-orang Mekah yang akan datang. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul dia memprovokasi pengikutnya. Apa dikatakan? Bagaimana Nabi Muhammad SAW tadi bilangnya mau di kota Madinah nunggu, kemudian tidak usah keluar. Sekarang keluar, tidak sesuai omongannya. Pulang 300 orang. Akhirnya 700 melawan 3.000 pasukan. Bayangkan, tidak sesuai, tidak sepadan. 3.000 orang lawan 700, satu banding berapa itu? Bahkan lebih, perbandingannya lebih jauh ketika perang Badar 3 banding 1 kan, 300 lawan 1000 ya. Ini 700 lawan 3000. Ya, hampir 4 ya. 4,5. 4 lebih. Artinya tidak sebanding kekuatan. Tapi apa kata Allah menurunkan pertolongannya sebagaimana apa yang dikatakan Umar juga begitu ketika melepas pasukan perang. Selalu diingatkan bahwa besok tapi ini ya, ketika beliau menjadi khalifah, wahai orang-orang Islam, sesungguhnya yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Kalian diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dosa yang dilakukan oleh musuh kalian. Kalau seandainya kalian melakukan dosa yang sama dengan musuh kalian, niscaya Allah akan menguasakan musuh kalian terhadap kalian. Jadi kalahnya kaum muslimin sejak awal sampai detik ini orang Islam bukan karena jumlah mereka yang banyak. Karena apa? Karena maksiat yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Dosa apa yang dilakukan oleh orang kafir yang tidak dilakukan oleh orang Islam? Ada enggak? Tidak ada. Tidaklah ada dosa yang dilakukan oleh orang kafir melainkan orang Islam juga ikut melakukannya. Zina, pacaran misalnya, makan riba, itu kan dari mereka semua. Kita ikut. Nah, maka Allah akan kuasakan orang musuh-musuh Islam terhadap orang-orang Islam. Pernah antum dengar hadis tentang akan kelompok umat-umat besok akan mengurumuni kalian wahai umat Islam sebagaimana mereka mengurumuni makanan di atas nampan. Afi min qillatin ya Rasulullah, apa karena jumlahnya sedikitnya jumlah kami? La bal antum katsir. Tidak, bahkan kalian banyak. Akan tetapi kalian seperti buih di lautan, mudah terombang-ambing. Orang begini ikut begini, orang begitu ikut begitu, tidak punya pendirian. Nah. Kemudian berarti 700 orang berangkat melawan 3.000 orang. Dilihat Abu Dujanah yang tadi yang mengambil pedang untuk memberikan haknya. Dilihat oleh para sahabat begitu gagahnya Abu Dujanah memberantas, bukan Durjana ya, Abu Dujanah. Abu Dujanah dengan gagahnya dia memberantas musuh-musuh Islam sampai pedang itu betul-betul hancur di tangannya. Dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah menerima pedang ini dan telah saya tunaikan haknya. Karena haknya apa tadi dikatakan? Memukulkan pedang ini kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir sampai dia hancur. Dan telah aku tunaikan ya Rasulullah. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika di Jabal Uhud ada dikatakan terkenal sebagai Bukit Rumat. Apa Bukit Rumat itu? Bukit tempat pemanah itu ya. Nah, Nabi membagi 50 orang untuk berada di atas bukit untuk melindungi punggung-punggung kami, kata Nabi Muhammad SAW ya. Nabi berpesan kepada Abdullah bin Nu'man, nama sahabat yang memimpin 50 orang pasukan pemanah yang berada di atas Bukit Rumat, yaitu di Gunung Uhud itu. Nah, Nabi berpesan kepada mereka, jangan kalian turun, kalau kami menang di bawah, jangan kalian bantu kami mengumpulkan ghanimah sampai ada perintah dari saya, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian melihat kami kalah terbunuh, jangan juga kalian ikut membantu kami, tetap kalian di atas untuk menjaga punggung-punggung kami, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan, walaupun kalian melihat burung-burung pemakan bangkai mencabik-cabik jasad kami, jangan bantu, jangan turun, tetap di atas, gitu kan? Sampai sebegitunya. Kemudian ternyata
menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan pasukan Islam yang 700 bertempur dengan gagahnya sampai mereka dikatakan apa? Sampai kami melihat wanita-wanita musyrikah, yaitu orang-orang Quraisy yang wanitanya disertakan dalam perang Uhud. Mereka menyertakan wanita untuk menabuh genderang perang, memberi semangat, terus kemudian mencegah laki-laki untuk kembali, untuk kabur. Nah, salah satunya Hindun. Kata siapa di sini? Hamzah bin Abdul Muttalib mengatakan sampai kami mendengar gemerincing kaki wanita-wanita musyrikah, mereka berlarian saking gagah beraninya orang-orang Islam berperang melawan orang-orang Quraisy. Melihat itu yang di atas turun. Mereka mengatakan apa? Sudah selesai peperangan. Kita membantu saudara kita mengumpulkan harta rampasan perang. Abdullah bin Numan mengatakan jangan engkau turun karena Nabi Muhammad SAW melarang kita sampai ada instruksi dari beliau. Akhirnya mereka turun tetap. Melihat kesempatan itu Khalid ibnul Walid pimpinan pasukan berkuda ketika itu bersama Ikrimah bin Abi Jahal. Melihat orang-orang Islam lalai begitu, mereka berputar bersama pasukan berkudanya menghantam orang-orang yang di atas itu, sampai Nabi Muhammad SAW terkena sabetan pedang Ibnu Abi Qami'ah. Pernah dengar itu ya? Nama orang kafir yang menebas Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi Qami'ah. Sampai beberapa sahabat terbunuh di sana. Pembesar terbunuh di sana, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh di sana. Termasuk Mus'ab bin Umair terbunuh di sana. Termasuk Sa'ad bin Mu'adz hampir terbunuh, dia luka parah di sana. Banyak sahabat yang terbunuh di sana ya, karena kita menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW. Nah. Kemudian Abdullah bin Abi Qami'ah mengatakan, "Qutila Muhammad telah kubunuh." Muhammad telah dibunuh. Padahal yang terbunuh siapa ini? Mus'ab. Karena Mus'ab sama mirip dengan Nabi Muhammad SAW, tampan, rupawan. Sering orang salah mengira Nabi Muhammad Mus'ab Nabi Muhammad, kan sama ya, tampannya sama. Maka nanti ketika pengiriman surat ke raja-raja dunia, termasuk ke Raja Heraklius, Raja Romawi, Nabi mengutus ini. Nah. Kemudian apa dikatakan di sini? Waqad qataltu Muhammad, aku telah membunuh Muhammad. Senang orang-orang Quraisy mendengar Nabi Muhammad terbunuh. Sementara orang-orang yang mendengar teriakan itu dari orang-orang Islam, mereka menjadi galau ya, menjadi apa istilahnya? Tidak ada semangat berperang. Kemudian salah seorang berteriak, kalau Nabi Muhammad SAW telah terbunuh, maka berperanglah dan matilah di atas apa dia mati. Berperanglah untuk agama Allah dan Rasulnya. Tapi sudah kedung orang, sudah semangatnya sudah kurang. Maka Anas bin Nadhr ketika melihat seperti itu, dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Sa'ad, wallahi inni la ajidu rihal jannah min wara'il Uhud." Wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku mencium aroma surga dari balik Uhud. Diajak balik Sa'ad bin Mu'adz. Waktu itu kocar-kacir ya. Pasukan kocar-kacir, tapi mendengar Anas bin Nadhr berkata demikian, kembali bersama Sa'ad bin Mu'adz menjemput surga di balik Uhud. Wallahi inni la ajidu rihal jannah min wara'il Uhud. Aku mencium aroma surga dari balik Uhud. Kembali sana, berperang dengan gagahnya sampai Anas bin Nadhr terbunuh. Jadi menjemput surga dengan nyawa. Jadi mencium aroma surga. Nanti di sini juga Sa'ad bin Rabi', pernah dengar? Sahabat Ansor yang dipersaudarakan sama siapa? Saudagar kaya raya? Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi', ingat ya yang dia bilang saya punya harta bagi dua, saya punya istri dua, lihat mana yang memikat hatimu ambil itu. Sa'ad bin Rabi' ya. Sa'ad bin Rabi' ketika perang ini terbunuh. Sa'ad bin Rabi' terbunuh di perang Uhud. Nanti Nabi perintahkan, coba lihat siapa yang masih terbunuh, siapa yang masih luka parah, tolong sampaikan salam saya kepadanya, tanyakan apa yang dia rasakan. Ketemu Sa'ad bin Rabi' di tumpukan jenazah yang lain. Kemudian didapatkan Nabi SAW nitip salam kepadamu, wahai Sa'ad bin Rabi'. Nabi bertanya kepadamu, apa yang kau rasakan saat ini? Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Sampaikan kepada Nabi, demi Allah, aku sudah mencium aroma surga. Seperti itu ya. Nah. Kemudian dikatakan juga
Hamzah dibunuh oleh Wahsy bin Harb namanya, yang budak ya, budak dari Afrika juga, dari Habasyah juga ya, Wahsy. Karena dia adalah dia bilang kuntu, bercerita Hamzah Wahsy, kuntu gulaman li Jubair bin Mut'im. Saya ini dulu budak ya, budaknya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini tokoh Quraisy, ini benci sama Nabi Muhammad SAW. Beberapa kali melakukan makar upaya pembunuhan di kota Makkah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kana ammuhu Tu'aimah bin Adi qad usiba yauma Badrin. Dulu siapa ini? Jubair bin Mut'im ini punya paman namanya Tu'aimah bin Adi qad usiba yaumi Badrin, terbunuh ketika perang Badar. Dia dendam, pamannya terbunuh. Kemudian karena dia telah pamannya terbunuh, paman Muhammad harus dibunuh. Siapa itu pamannya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dikatakan kepada budaknya Wahsy bin Harb, kalau engkau mampu membunuh paman Muhammad sebagaimana dia membunuh paman saya, maka kamu merdeka. Siapa yang tidak mau merdeka? Budak ini dirinya dia tidak miliki. Jadi apa ya, budak itu? Jangankan dia memiliki ini, dirinya, jiwanya dia tidak miliki, milik orang lain. Itu budak. Jadi dia ingin merdeka. Saya tidak punya kepentingan terhadap Islam, saya tidak punya kepentingan terhadap orang-orang Quraisy, saya hanya ingin merdeka. Dia bercerita gitu. Maka saya bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak main-main, Hamzah ini apa ya? Singanya Allah. Nah, di saat orang-orang berburu keledai di tengah padang pasir, dia berburu singa. Hamzah bin Abdul Muttalib. Di saat orang-orang takut kepada Umar ibn Khattab, dia mengatakan apa? Bukakan pintu Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam ya. Umar sebelum masuk Islam, Hamzah duluan kan. Ketika di Darul Arqam ada Hamzah dan beberapa orang Islam yang lemah-lemah, datang Umar bin Khattab padahal mau masuk Islam, tapi orang takut, dikira Umar ini mau ngore, mau buat kekacauan. Karena Umar ini, siapa yang berani lawan Umar gitu, kecuali Hamzah. Maka Hamzah mengatakan apa? Bukakan Umar pintu. Seandainya dia datang mencari kebaikan, kita berikan. Kalau dia datang ingin membuat kerusakan, niscaya akan saya bunuh dengan pedangnya. Tidak perlu pedang saya. Saking pekelnya, saking beraninya Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak perlu pedang saya bunuh Umar dengan pedangnya sendiri. Jagoan mana berarti? Lebih jago Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Umar tidak pernah kita dengar berburu singa, tapi Hamzah bin Abdul Muttalib selalu berburu singa. Puma itu binatang padang pasir, singa padang pasir. Orang keluar dari padang pasir, dari hutan begini, bawa keledai, dia di singa. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Tiba-tiba ini harus dibunuh. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib harus dibunuh karena telah membunuh Tu'aimah bin Adi, pamannya Jubair bin Mut'im. Maka dibunuhlah oleh Wahsy. Wahsy ini jago dalam bermain kirbah, pisau kecil ala Ethiopia, ala Habasyah. Ada orang Afrika ya. Kemudian terbunuhlah Hamzah ketika perang Badar. Nanti ketika itu dia menyesal kan? Dia masuk Islam juga nih Wahsy ini dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Masuk surga juga, walaupun telah membunuh sebaik-baik manusia, ternyata masuk surga juga Wahsy. Karena sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti ketika itu ditanya, bagaimana kau membunuh pamanku? Saya tidak punya kepentingan terhadap ini dan itu. Saya hanya berkepentingan saya merdeka ya Rasulullah. Kemudian saya mainkan tombak saya lihat dia lengah. Kemudian stop, jangan lanjutkan, tak kuat. Nabi Muhammad SAW tak kuat. Saking sayangnya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Selain paman, Hamzah bin Abdul Muttalib ini saudara persusuan Nabi Muhammad SAW. Jadi selain paman, saudara persusuan juga. Dan walaupun statusnya paman keponakan, tapi usianya tidak selisih jauh ya. Hampir seusia dengan Nabi Muhammad SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib. Walaupun paman, kalau kita paman sekarang kan ya, pasti tua ya. Kali ini enggak. Nah, terus kemudian Nabi Muhammad SAW, intinya orang Islam kalah ya, kalah telak ketika itu sebab menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di ujung peperangan, di akhir-akhir peperangan, Abu Sufyan berteriak, "A'indakum Muhammad?" Apa di sisi kalian ada Muhammad? Karena tadi kabarnya Nabi terbunuh. Nabi memberi kode kepada para sahabat, jangan kau jawab. Terus dikatakan, "Afikum ibnu Abi Quhafah." Siapa ibnu Abi Quhafah? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu Abu Bakar, orang Islam memanggil Abu Bakar, yaitu Abu Bakar, yaitu orang yang bersegera menyambut Bakar.
Bukrah, nah, bersegera menyambut seruan Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya As-Siddiq selalu membenarkan. Maka dikatakan Abu Bakar, sebagaimana orang-orang Muslim menyebut Abu Jahal, bapak kebodohan. Orang Quraisy menyebut apa dia? Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, gitu ya. Jadi orang-orang Quraisy memanggil Abu Jahal dengan sebutan kehormatan, Abul Hakam, ya Abul Hakam, ya Abul Hakam, gitu ya. Maksudnya, kalau kita bilang wahai Abu Jahal, sebagaimana kita bilang Abu Bakar, dia tidak mau. Ya Ibnu Abi Quhafah, Afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah di sisi kalian ada Abu Bakar? Nabi bilang, dosa dijawab, dosa. Kemudian berteriak lagi Abu Sufyan, Afikum Umar Ibnul Khattab, apakah di antara kalian ada Umar Ibnul Khattab? Umar gemetar gemuruh, dadanya tidak kuat. Ada dan sehat, katanya, dijawab. Terus ditanya lagi, apa wahai Ibnu Khattab, apakah di sisimu ada Muhammad? Ada dan dia mendengar omonganmu, katanya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, kalau begitu aku lebih percaya perkataan engkau wahai Ibnu Khattab dari perkataan Ibnu Abi Qami'ah yang mengatakan aku telah membunuh Muhammad. Berarti benar Muhammad belum terbunuh, bahwa salah teman saya Ibnu Abi Qami'ah. Dia lebih percaya perkataan Umar. Berarti belum terbunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun tadi sudah tersiar kabar Nabi Muhammad SAW terbunuh. Nah, waktu itu Nabi Muhammad SAW oleh Ibnu Abi Qami'ah itu dihantam di bagian muka, kemudian sampai masuk serpihan helm besi beliau, ya. Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi tetap berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, kaum saya. Dia tidak tahu apa-apa. Habis segitunya, ya. Ini Nabi, ini bukan kelas kita. Kalau kita lain saudara, ya Allah hancurkan mereka, gitu kan? Nah, itu kelas kita. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi doanya lain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Begitu doanya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan disakiti. Nah, kemudian singkat cerita, setelah seperti itu kembali ke kota Madinah. Kembali ke kota Madinah, Nabi menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan jenazah yang terbunuh, sampai dikatakan ketika perang Uhud terbunuh 70 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini semua sahabat pilihan, karena mereka semua tidak mau luput lagi dari perang sebagaimana luput ketika perang Badar. Termasuk Anas bin Nadhr. Dikatakan, dulu aku pernah luput dari perang Badar. Kata, saya bersumpah demi Allah tidak akan luput dari peperangan selain perang Badar lagi, katanya. Makanya dia bergumam dalam hatinya, demi Allah nanti Nabi Muhammad SAW akan melihat bagaimana gagahnya saya ketika perang selain perang Badar. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW tadi setelah bersaut-sautan dengan Abu Sufyan, ya, kemudian singkat cerita kaum muslimin kalah, kembali ke kota Madinah. Tapi sebelumnya Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk mengumpulkan para syuhada Uhud, ya, orang-orang yang meninggal, kurang lebih 70 orang sahabat yang meninggal ketika perang Uhud. Terus Nabi bilang, kok saya tidak lihat siapa namanya? Tadi Nabi bilang Sa'ad bin Rabi. Yang tadi ada cerita, saya tidak melihat Sa'ad bin Rabi. Jadi sebegitu banyak orang Nabi masih ingat Sa'ad bin Rabi. Berarti ini bukan orang biasa, ya. Punya tempat di hati Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Rabi. Aku tidak melihat Sa'ad bin Rabi. Coba engkau cari. Kemudian yang diperintah adalah Zaid bin Sabit. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Zaid bin Sabit, kalau engkau bertemu dengan Sa'ad bin Rabi, sampaikan salamku. Dicari, kemudian didapati tidak kurang dari 70 sabetan pedang dan tombak dan anak panah, ya. Biasa sahabat, semua di depan, ada yang di belakang. Artinya apa? Mereka para pemberani, bukan orang yang lari ke belakang, ya. Nah, kemudian setelah ketemu, faqala li, ini Sa'ad bin Rabi bercerita, faqala li in ra'aitahu, siapa? Zaid bin Sabit cerita, Nabi mengatakan, in ra'aitahu, kalau engkau bertemu dengan Sa'ad bin Rabi, fa aqra'uhu minni assalam, sampaikan salam saya kepada Sa'ad bin Rabi. Wa qala lahu
wa qala lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduka. Nabi suruh nanya kepadamu bagaimana keadaanmu. Qala ini dia, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra 'alaikas salam. Nabi titip salam wa yaqul laka akhbirni kaifa tajiduka. Faqala wa ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Jawab salamnya begitu. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Kullahu, katakan kepadanya, ya Rasulullah, al-an ajidu rihal jannah. Ya Rasulullah, sekarang sudah saya dapatin aroma surga. Saya sudah dapatin aroma surga. Katakan kepada kaumku, sungguh tidak sepantasnya katakan kepada orang-orang Ansor, kaumku, tidak sepantasnya mereka meninggalkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti tadi, yaitu ketika kocar kacir dia meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada seorang bernama Usairim. Usairim ini tidak pernah masuk Islam. Kok ada mati terbunuh dari orang kita? Kata Nabi, semalam sebelum berperang dia datang kepada saya dan menyatakan keislamannya. Apa kata Nabi? Huwa min ahlil jannah. Dia itu termasuk penghuni surga. Usairim ini kata Abu Hurairah, apa dia qala Abu Hurairah, walam yusalli lillahi salatan qat. Dia tidak pernah salat sekali, salat tidak pernah. Usairim ini. Jadi jidatnya ini tidak pernah nyentuh tanah. Sekali tidak pernah. Tapi balasannya surga. Walam yusalli lillahi salatan qat. Tidak pernah salat sama sekali, bayangin. Tapi kata Nabi, huwa min ahlil jannah. Dia masuk surga. Jadi orang masuk surga bukan karena amalannya, karena rahmat, kasih sayang Allah. Semoga kita begini-begini, kayak kata salah seorang ikhwan kita, semoga dengan begini Allah mau kasihan kepada kita, mau merahmati kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Terus kemudian orang-orang sedih ya di kota Madinah ketika kembali. Dikatakan di sini, Nabi ketika melihat orang sedih, tidaklah mereka, demi Allah saya menjadi saksi atas mereka, tidaklah mereka yang bersimbah darah ini, melainkan pada hari kiamat datang dalam keadaan darah sewangi aroma misik. Kemudian wadafana Abdullah bin Amr bin Haram wa Ammar bin Jumuh fi qabrin wahidin. Jadi beberapa sahabat yang dikuburkan pada satu kuburan. Ketika sampai di sana Nabi SAW ditanya, sahabat yang hidup bertanya, bapakmu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus suamimu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana Nabi ditanya terus? Nabi ditanya, Nabi selamat, alhamdulillah. Begitu dia kuatnya mental para sahabiah zaman dulu. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan, mana tadi saya baca? Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy dikatakan Abdullah bin Jahsy saudaranya meninggal ya. Kemudian fastarja'at wastaghfarat lahu. Dia hanya istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan memohonkan ampunan untuk saudaranya. Kemudian dikatakan khalahu, pamanmu Hamzah bin Abdul Muttalib wafat, fastarja'at wastaghfarat, dia cuman istighfar. Kemudian dikatakan sungguhnya suamimu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini suaminya Hamnah binti Jahsy. Nah, jadi ini suaminya. Dikatakan Mus'ab bin Umair, suamimu juga wafat, baru dek pingsan dia. Makanya suami itu punya tempat khusus di hati istri ya. Nah, suaminya meninggal, pingsan langsung. Dibilang pamanmu meninggal, biasa ya. Kemudian saudaramu meninggal, biasa. Suamimu meninggal langsung pingsan, Hamnah bin Jahsy. Yang meninggal Mus'ab bin Umair, suaminya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Sa'ad bin Mu'az. Ya Rasulullah, hadhihi ummi, ya Nabi, ini ibu saya. Kemudian marhaban bika ya Nabi bilang, wahai ibunya Sa'ad bin Mu'az, selamat datang gitu. Ucapan pertemuan ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Ummu Sa'ad, wahai ibunya Sa'ad, absyiri, berbahagialah, absyiri, berbahagialah engkau, wa busyra li ahlihim anna qatlahum, berbahagialah engkau wahai Ummu Sa'ad, bahwa orang yang terbunuh ini semuanya fil jannah, jami'an, semua di surga. Wa qad syafa'u fi ahlihim jami'an, dia juga bisa memberi syafaat kepada keluarganya semua. Kemudian ibu itu menjawab, qalat radina ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah ridho, tidak apa-apa terbunuh sanak saudara kami, tidak apa-apa.
Karena semua musibah kecil selama engkau tidak tertimpa musibah sampai sebegitunya. Ya. Semua musibah selain musibah yang menimpamu kecil lah, begitu terjemahnya. Semua musibah kecil, semua musibah yang selain musibah yang menimpamu kecil. Nah, sampai di sini dulu ya. Sebenarnya dia masih panjang ya, ada rinci-rincian kecil di sini. Tapi terlalu panjang. Nah, kita cukupkan dulu kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.